Hijrah ke Madinah. Suatu hari setelah baiat Aqabah kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya telah diperintahkan kepadaku tempat hijrah kalian yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara dua daratan yang subur." Tempat yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Yasrib atau Madinah. Para sahabat segera berhijrah atau berpindah tempat tinggal ke Madinah. Sahabat yang pertama kali sampai di Madinah adalah Abu Salamah, kemudian Amir bin Robi'ah beserta istrinya Laila binti Abu Hashmah. Secara bertahap, para sahabat pergi ke Madinah secara diam-diam, kecuali Umar bin Khattab yang dengan gagah berani mengumumkan kepergiannya. Tidak ada seorang pun yang berani mencegah Umar karena dia sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Demikianlah seluruh kaum muslim sudah pergi. Yang tersisa di Mekah hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, orang lemah yang tidak sanggup berhijrah, serta mereka yang dilarang dan ditahan orang kafir Quraisy dari berhijrah. Sebagian kaum muslim yang sebelumnya hijrah ke Habasyah pun menyusul ke Madinah. Semuanya tinggal di rumah-rumah kaum Ansor di Madinah. Menyadari umat Islam mendapatkan bantuan kekuatan dari Madinah, kaum kafir Quraisy melakukan pertemuan dan menyusun rencana keji di Darun Nadwah di rumah Qusay bin Kilab. Apa rencananya? Membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan agar Rasulullah hijrah ke Madinah. "Malam ini jangan berbaring di tempat tidur yang biasa engkau pakai," kata Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyiapkan kepergiannya bersama Abu Bakar dengan sangat teliti. Mereka bersembunyi di Gua Thur. Asma binti Abu Bakar yang tengah hamil bertugas mengantarkan makanan agar mudah membawanya. Dia menyembunyikan makanan di balik bajunya, sehingga dia pun diberi julukan Zatun Nitaqain, perempuan berikat pinggang dua. Abdullah, putra Abu Bakar, diminta untuk mengamati semua pembicaraan Quraisy dan melaporkannya. Sementara itu, pembantu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, diminta menggembalakan kambing di sekitar Gua Thur agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendapatkan susu kambing, juga menghapus jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar dari Mekah yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Malam itu, Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda musyrikin Quraisy berjaga di luar rumah, menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk mereka bunuh. Berhasilkah mereka? Tentu saja tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan tenang sambil menaburkan tanah ke kepala para pemuda itu. Allah Maha Besar. Pandangan kaum Quraisy terhalang. Para pemuda Quraisy sangat marah ketika hanya menemukan Ali di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyiksa dan menyeret Ali hingga ke Ka'bah. Ali tetap tidak mengatakan kemana perginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di jalan terjal dan berbatu, bahkan berjinjit untuk menyamarkan jejak. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Ketika kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah,
Abu Bakar menggendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gunung Sur hingga mencapai mulut Gua Sur. Abu Bakar lalu membersihkan gua, menutup lubang-lubang dengan menyabet kain miliknya, baru mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk. Begitu sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dia diam saja ketika kakinya digigit binatang di dalam gua. Dia tidak mau membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi rasa sakit di kakinya membuat air matanya menetes mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meludahi luka Abu Bakar dan rasa sakit Abu Bakar pun hilang. Subhanallah. Orang Quraisy terus mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di pintu Gua Sur. Gua Sur hanyalah ceruk batu yang tidak terlalu dalam. Kalau orang Quraisy melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Abu Bakar sangat khawatir dan bersedih karena berpikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditemukan. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan tenang, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tidak ditemukan. Setelah 3 malam di Gua Sur, mereka melanjutkan perjalanan. Abdullah bin Uraikid dipilih sebagai penunjuk jalan. Abdullah yang bukan seorang muslim ini sangat memahami jalan menuju Madinah. Tentu saja, sebelumnya dia sudah dipastikan tidak akan berbohong dan mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suraqah bin Malik mengejar untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap kali dia sudah dekat, kudanya jatuh dan dia terpelanting. Suraqah akhirnya pulang. Sesampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Quba, sebuah perkampungan di pinggiran Madinah, beliau bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang menyusul berhijrah usai mengembalikan barang yang sebelumnya dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun fondasi Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan sejak beliau diangkat menjadi nabi. Kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 108. 4 hari kemudian, beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah. Takbir bergemuruh dari rumah dan jalan-jalan. Semua berbahagia dan bersuka cita dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia.